Ya, eh, Bro Aliman ini dengan ikamabanya pada saat Ikatan Masa Bangkalan. Iya, mengumpulkan teman-teman mahasiswa Surabaya yang ada Bangkalan yang ada di Surabaya, kuliah di Surabaya, terus ketemu dengan kita, BEM gitu kan, Ormek dan segala macam. Kitanya tuh diskusi banyak hal, bergerak bersama-sama pada saat itu. Luar biasa pada saat itu karena itu saya kira masa-masa di mana sebetulnya gerakan itu masih sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Kontaminasi itu tidak seperti sekarang yang lebih ke levelnya itu partisan gitu kan, dan tidak menguasai data gitu. Secara tidak langsung ternyata ada yang menggiring. Ya, ini berkah ya kalau tidak dikatakan malapetaka dari teman-teman Surabaya. Enggak, justru ini pinternya teman-teman Surabaya ya saya kira. Gitu ya. Karena tidak ada komitmen, tidak ada pembicaraan apapun bahwa yang kita pahami pada saat itu adalah penyikapan terkait pemerintahan sebelumnya. Pak Fatah waktu itu. Dan kita lurus saja, idealisme yang kita miliki adalah bagaimana membuka semuanya itu dan mengadvokasi masyarakat, terutama pengungsi lah pada saat itu. Ya, tapi pengungsi. makanya saya katakan desain teman-teman Surabaya pada saat itu luar biasa. Enggak, jadi kita bukan tidak paham teori SWOT dan segala macam, kita paham itu, tetapi memang kehebatan bagaimana akhirnya itu menjadi seakan-akan tidak terasa gitu ya. Ya kenapa? Kita mencoba on the track dalam artian bahwa ini persoalan gitu. Saya juga tidak terlalu ingin tahu mau dibawa kemana. Yang terpenting bagaimana gerakan ini bisa menguntungkan terhadap masyarakat pada saat itu. Dan yang di sini yang ingin saya sampaikan begini, bahwa ya goblok-gobloknya politisi saja kalau umpamanya ternyata tidak bisa memanfaatkan gerakan yang ada di itu kan. Kalau secara lokalistik ya, saya bicara lokalistik karena kalau nasional kayaknya kejauhan. Saya melihat ada persoalan setelah saya dan teman-teman. Setelah generasi kita. Ya, setelah generasi kita itu kan di masa-masa itu kita sampai ada TAP Kongres nomor 5 di UTM itu yang menyebutkan bahwa mahasiswa tidak mengakui Profesor Iksan Samaun sebagai rektor pada saat itu, dan upaya-upaya aksi demonstrasi yang kita lakukan untuk menurunkan beliau waktu itu dengan berbagai alasan, arogansi dan kebijakan-kebijakan yang kita anggap memang tidak pas pada saat itu gitu ya. Setelah itu di dalam terjadi pembungkaman, tugasan dosen-dosen, terus juga pengawasan terhadap para aktivis itu luar biasa, termasuk juga tentang aturan masa studi. Masa studi maksimal itu pemberlakuan pertama itu diberlakukan ke saya. Bahkan Pak Rektor pada saat itu Pak Profesor Iksan itu minta Dasuki itu bukan hanya diperingatin DO tetapi harus langsung di DO gitu. Tetapi kan ada beberapa dosen dan pejabat ya di dekanat itu yang paham undang-undang. Artinya ketika belum sampai batas maksimal masa studi itu tidak bisa di DO, karena kalau di PTN kan pasti rektor kalah seperti itu. Karena rangkaiannya seperti ini, Bung Aliman ya. Tidak cukup dengan itu, tetapi pada akhirnya juga Pak Rektor itu ya biasalah, Pak Rektor and the gang itu dengan jaringan tokoh-tokoh Madura yang ada di Surabaya dan Jakarta. Pada saat itu saya dipanggil khusus ke Surabaya, dipertemukan dengan orang-orang itu dan dimarahi saya bisa-bisa. Ya saya dengarkan gitu ya. Pada akhirnya ketika fakta-fakta kita sodorkan, karena itu momentumnya juga berhubungan dengan gerakan anti nuklir juga pada saat itu. Ya. Kita sodorkan pada saat itu fakta-faktanya dan beliau-beliau Pak Haji Rawi, Pak Haji Zaini dan beberapa tokoh yang lain itu menyatakan Mbok yo anu Mas sampeyan yang agak lebih sopan. Ya ini kan pada akhirnya kembali kepada satu BEM ya, kalau di internal ya, BEM dan kabinet mahasiswa. Di kabinet itu kan berarti tingkat universitas ya, bagaimana melakukan kaderisasi dan mencoba melakukan terobosan. Jika menjadi Pak Turut
gitu ya. Aktivis itu sebetulnya kan tidak seharusnya jadi Pak Turut kan begitu. Dinamika berpikirnya, nalar kritisnya kan luar biasa. Saya meragukan keaktivisan teman-teman kalau ternyata jadi Pak Turut. Pak kan Turut begitu. gitu ya. Terus yang kedua, kita ini masih terkotak-kotak dalam artian cara pandang apa namanya ya golongan, gitu. Polarisasi gerakan itu masih ya saya ini GMNI, saya ini HMI, saya ini PMI, IMM dan segala macam. Itu yang menurut saya berbahaya karena ternyata celah untuk memecah belah, memperuncing persoalan, memperuncing ego sektoral kelompok dan segala macam itu malah semakin subur gitu ya. Subur gitu. Celahnya di situ dulu ya kira-kira. Saya kira memang pada akhirnya selain kita, selain saya yang tidak berpolitik, saya kira apa namanya ya kita pendahulu dari adik-adik itu. Maka sesungguhnya bagaimana memberikan contoh. Ada kaderisasi dan kadang kita diundang. Kenapa tidak kita coba memulai dari situ? Karena kaderisasi itu adalah menanamkan pola dasar gerakan gitu ya yang pada akhirnya itu akan menjadi pijakan adik-adik itu ketika menjadi aktivis gitu ya. Karena gini Bung Aliman ya. Saya di UTM sebagai lumbung dikatakan tadi oleh Bung Aliman sebagai lumbung aktivis gerakan gitu ya. Saya kira memang kita sempat kecewa beberapa waktu yang lalu ada persoalan gitu ya yang kita sama-sama tahu lah. Nggak usah dijelaskan di sini. Nggak, saya pikir memang itu tidak boleh terulang dan bagaimana kita belajar dari situ justru menyatukan barisan itu gitu loh. Karena ketika bicara aktivis itu kan sesungguhnya yang paling diuntungkan dari sebuah gerakan itu bukan kelompok tetapi rakyat, masyarakat yang memang kita advokasi persoalannya. Gitu.